Time, hai, balik lagi ke Kedai Temu Ramah, tempat di mana kita bisa mengulik pengalaman-pengalaman orang. Tamu kali ini, wah, dia itu kebanggaan Bandung. Tapi kalau dia kebanggaan Bandung, dia orang Pontianak sih. Tapi kalau dia kebanggaan Pontianak, dia berjaya di Bandung. Tapi gue sangat berterima kasih sama orang ini karena dia berhasil membawa Indonesia masuk ke final WBRC untuk pertama kalinya. Mari kita sambut John Christopher. Silahkan Bapak John. Bapak John, apa kabar? Baik, kayaknya kita udah ngobrol dari tadi deh. Gue sambil nyeduh kopi lu nih John ya. Gue boleh duduk kan nih? Boleh. Gue sebenarnya agak pusing sih John ketika mau wawancara. Gue tuh mau wanti-wanti wawancara lu. Cuma yang kurang ajar tuh Miki duluan. Itu gue kurang ajar tuh. Harusnya gue duluan tuh. Soalnya kan gue kenal lu sebelum juara kan. Iya. Thank you loh udah diundang loh. Gak usah. Tapi gue terima kasih loh. Apa? Lu sengaja PP untuk ini doang kan? Iya. Gue terima kasih banget. Yalah. Dan lagi sibuk apa Bapak John? Habis dapat banyak piala nih kayaknya nih. Gini-gini aja. Piala lu berapa tahun ini? Mendy itu posisinya sebagai pacar apa sebagai apa nih di Fugol nih? Pacar dan bos. Di Fugol ya? Di Fugol. Dia juara 1. Terus di Brewers, Dela sama Rocky. Oh, Rocky termasuk lu juga pialanya? Iya. Kenapa? Emang lu bantuin Rocky? Iya, hitungan kan dari awal sebenarnya dari regional gue udah ngurusin Rocky. Cuma gue selalu bilang ke Rocky, gue nggak mau terlihat di depan aja. Oh, jadi Rocky itu sengaja bunuh gue dengan masuk tim gue. Memang enggak, soalnya waktu gue pakai Bali Gesing di Timur, dia kan ikut pakai Bali Gesing kan? Iya, gue nggak tahu, lupa gue. Berarti dia memang sengaja bunuh gue. Gila, ini gue pantesan gue gagal mulu berapa tahun ini. Cuma nggak apa-apa, yang penting. Enggak, ini gue kasih tau ya. Ketika nama gue disebut peringkat 6, gue sedihnya minta ampun. Badan gue merah, dada gue deg-degan. Pas kelima Agatha, wah, gue tetap panas lah gitu. Pas keempat, gue langsung cooling down. Gue dalam hati gue bodo amat 1 hero, 2 siapa, yang penting agak 3 besar. Yang penting Rocky, Barta Kusuma, nggak masuk, nggak, dia 3 besar nggak apa-apa. Yang penting dia nggak juara aja. Gue nggak ikhlas kalau dia juara. Demi Allah gue nggak ikhlas aja. Bapak John, ini kopinya gue giling dulu ya. Jadi gue sambil giling. Siap. Jadi gimana nih persiapan buat ke World untuk Mendy? Persiapan buat World Mendy so far sih sebenarnya sama aja ya, dari apa yang kita lakuin. Dari regional, dari nasional sampai buat ke World sama aja sih. Jadi sebenarnya kita nggak ada plan buat mengganti rutin apapun. Jadi tetap konsisten dengan apa yang kita lakuin dong sekarang. Tapi kan Mendy itu udah berapa kali ikut ICTC? Ini 2 kali ke nasional. 2 kali nasional. Ini kedua kali. Mirip gue ya? Iya, mirip dong. Tahun kedua juara gitu. Iya, makanya. Tapi mental atlet sih dia ya. Iya, Mendy apa ya? Ya tahun lalu pas tanding di Puri, sama tahun ini dari regional sampai nasional mentalnya beda. Tahun lalu dia peringkat berapa sih? Tahun lalu dia kan di peringkat 8 tuh, masuk semifinal, masuk final. Tahun ini regional kan peringkat 2 tuh dia tuh. Iya, peringkat 1 siapa ya? Rudy. Gila, Rudy kenceng banget. Rudy berapa tuh? Bener 7, cuma 1 menit lebih. Kan kita sempat ngegibah kan? Iya, makanya. Ini gimana cara ngalahkan orang yang udah cepet, ya, makanya. Benernya banyak. Tapi Bapak Rudy gak masuk final. Belum rezekinya Rudy aja. Belum rezeki. Kak Aten nih, udah jadi saingan? Saingan lagi diurus. Semoga lancar. Tapi kan gua ngeliat nih ya. Tuh pakai barakuda cepet. Gua ngeliat nih. Kan kita pertama kali kenal tahun berapa ya? 18 ya? 18 pas BBRC itu, pas gua baru pulang kan lu nonton BBRC itu. Gua waktu itu kan nonton BBRC. Iya. Nonton BBRC, terus ini gua cerita dulu nih. Iya. Terus gua nonton. Heboh nama lu disebut. Iya. Lu kan cek ombak tuh kan. Iya. Ada barista Bandung yang pergi kemana sih lu? Qatar. Balik lagi nih. Yang mana sih? Pas gua lihat, ini presentasi bahasa Inggrisnya kok udah nggak kelas BBRC, kok udah bagus gini. Cuma waktu itu gue kan ditanya sama MC-nya itu, Fahri ngapain di sini? Cek lawan.
Siapa MC-nya waktu itu ya? Jojo Reva. Oh iya si Jojo bener. Masih inget gue. Iya. Nah itu gue pertama kali kenal lu, terus tapi kita nggak ngobrol ya? Nggak. Lihat. Tahu, saling tahu. Nggak, soalnya waktu itu fokus gue ke Mandy. Iya. Kenapa fokus lu ke Mandy? Gue tuh bingung, ini cewek apa cowok? Nggak, sumpah Mandy waktu itu badannya sangar dan gede banget. Benar. Masih basket. Iya, masih basket. Maksudnya badannya sangar dan gede banget. Jadi gue agak, ini siapa yang nemenin gitu kan? Maksudnya nggak kelihatan kalau dia perempuan gitu. Ya sorry ya mainnya, tapi maksud gue ya gue kaget. Soalnya kan dia pakai baju gombrang terus, pakai jaket. Terus kan, ya mungkin karena gue nggak tahu sih, pas lu di Qatar, Mandy ikut nggak sih? Enggak. Mandy di sini. Mandy di sini tetap nggak ikut dia. Jadi gue doang berangkat ke Qatar. Ya, cuma kan dia nggak pernah kelihatan di perkopian Bandung kan. Waktu kan gue udah sering bolak-balik Bandung. Ada, cuma nggak sampai gimana juga. Kan Mandy kan tipikal kan pemalu dia. Pemalu, gue lihat. Terus kita pertama kali ngobrol itu kalau nggak salah di penginapan ya, John? Penginapan, Plaza 54 tuh. Itu gue inget banget, gue lagi duduk-duduk sama Ijam. Iya, sama Ijam. Lu lewat nih. Itu John kata kata gue ke Ijam. Jam itu John. Siapa bang? Itu yang juara BBRC. Panggil kali, nongkrong dong sini. Iya. Gue gituin kan, baru kita ngobrol tuh. Iya, baru ngobrol. Di situ gue ngalahin lu pertama kali tuh. Terus 2 tahun kemudian gue ngalahin lu lagi kan. Iya. Terus akhirnya lu ngalahin gue ya. Iya. Bangsat memang. Tapi apa sih progres lu selama ini? Maksudnya lu melihat progres lu sampai akhirnya gue sampai bilang ke Randy ya. Waktu itu gue ada bilang, ini nih ke Rocky. Si Fugol, brand lu, tuh lagi ngebangun legacy gitu loh. Nah itu gimana sih ceritanya lu ngebangun legacy sampai kayak anak-anak lu kan ikut kompetisi mulu, beberapa sering juara gitu. Itu gimana sih lu sampai kayak, wah kita tuh harus ikut kompetisi, kita tuh harus begini-gini. Itu apa sih awalnya gimana sih? Apakah berhubungan dengan nama toko lu? Enggak sih kan kalau misalnya gue sampai merokok aja. Iya, kalau misalnya ngomongin kompetisi kan sebenarnya gue udah kompetisi dari 2016. Pertama kali gue compete kan Indonesia Aeropress Championship. Gue kan sering cerita tuh. Pertama kali gue tanding Indonesia Aeropress Championship, kompetisi pertama gue, kanan kiri gue Randy sama Aga. Iya. Yang mereka bercanda lu di tengah. Iya, itu pertama kali gue kompetisi. Jadi sebenarnya kalau orang bilang kayak, bahkan kemarin tuh ada baru-baru ini, ada orang yang nanyain kayak, Mas, saya penasaran dong, kok Fugol hanya dalam waktu yang singkat pencapaiannya segini ya? Dalam hati gue, singkat paling lu gue bilang. Soalnya gue udah dari 2015 di kopi, tanding dari 2016. Ya proses lah, baru kelihatannya sekarang ini kan udah bertahun-tahun. Terus kalau misalnya lu nanya, kok bisa anak-anak gue? Ya gue sih selalu bilang ke anak-anak gue dan mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri kalau knowledge yang gue tahu 80% tuh dari kompetisi. Dari gue mempersiapkan kompetisi. Sebelum gue mempersiapkan kompetisi gue belajar, sesudah gue menang atau kalah pun gue belajar sesuatu yang baru. Jadi benar-benar proses belajarnya gede banget di kompetisi buat gue. Berarti menurut lu kompetisi itu part of yang paling important lah? Gede banget, buat gue gede banget. Berarti orang-orang kopi wajib ikut kompetisi apa gimana? Menurut gue sih wajib ya, selama mereka punya kesempatan dan pengennya ikut kompetisi harusnya ikut. Soalnya let's say kayak gini lah, akhirnya gue ngambil kelas misalnya. Jangan kelas aja, gue ngerosting. Gue belajar ngerosting, tuh modal knowledge gue nyeduh. Jadi logika nyeduh gue, bisa gue masukin ke dalam logika roasting. Emang nyambung ya? Contoh misalnya, kalau grind size lu kasar, acidity naik. Kalau grind size lu halus, sweetness naik. Kalau kasar gue anggap, oh ternyata kalau misalnya development lu pendek, acidity lu bright. Kalau halus, development lu panjang, sweetness lu naik. Kayak gitu-gitu. Itu lu terapkan ke? Itu dari logika seduh gue terapin ke roasting. Terus misalnya kayak pas gue ngambil kelas yang udah advance lah, misalnya gue ngambil SCA gitu, beginner, intermediate, sampai pro. Knowledge itu hampir kayak 60% ya hasil pembelajaran gue dari kompetisi, dari nyeduh. Tapi kan kompetisi sama keseharian berbeda, Jod. Kompetisi sama keseharian enggak. Kalau gue, misalnya gue pengen tahu nih, grind size, kenapa partikel ini jadinya kayak gini, gue pelajarin. Gue pelajarin. Kenapa air kayak gini-gini, gue pelajarin kimianya. Walaupun gue DO ya, tapi gue pelajarin. Jangan jujur-jujur amat anjing. Gue takutnya sih, kita kalau mau masuk final WBSC, kita harus DO kan. Ini udah banyak barista nggak sekolah ya bangsat ya. Jangan. Tapi gitu, jadi maksudnya kayak banyak hal banget yang gue belajarin. Kayak dulu pertama kali misalnya gue tanding 2017, pertama kali gue menang open service tuh namanya Cimahi Brewers Cup. Oh iya, gue tahu. Sebelum gue berangkat tuh gue baru tahu ternyata di third wave water, air, tuh kandungannya ada kalsium, magnesium, sodium.
oh kalsium buat sweetness, magnesium buat acidity, sodium buat tekan bitter. Itu kan belajar. Terus gue jadi tahu apa sih hubungannya emang magnesium kenapa bisa kayak gitu-gitu. Itu semua belajar semua, Di. Jadi kalau orang nanya ke gue, kenapa lu bisa tahu banyak ini? Nggak tahu, gue dari kompetisi. Berarti sebegitu pentingnya kompetisi buat lu ya? Buat gue penting banget. Kalau nggak ada kompetisi juga Fugol nggak akan kayak gini. Namanya nggak naik ya? Namanya nggak naik. Tar, lu mau yang manis apa yang asem nih? Terserah lu. Nggak, lu suka yang mana dulu? Gue suka yang asem. Asem ya. Kalau nggak enak ya, gue baru belajar grippernya Hero. Iya. Kalau nggak enak Hero yang salah kan? Nggak mungkin lah Hero peringkat 1, gue 6 anjing, jauh banget, buset. Terus dari kompetisi kan, lu dapat banyak pembelajaran tuh. Dari kompetisi lu banyak dapat pembelajaran, terus lu aplikasikan ke keseharian, terus lu evaluasi buat kedepannya gitu. Ada nggak itu ke toko lu? Maksudnya efek itu ke toko lu? Efeknya sih maksudnya mungkin kayak ilmu yang lu dapat terus lu taruh di toko lu gitu? Lebih ke ke anak-anak gua ya. Jadi anak lu ini maksudnya barista-barista lu ya? Iya, barista-barista gua di Fugol. Jadi kayak ya gua sadar gua ditempatkan di kopi ini bukan suatu kebetulan. Tuhan yang letakin gua di kopi dan ada tugas yang harus gua kerjakan buat lingkungan sekitar gua melalui kopi. Enggak, benar. Dan maksud gua, lu sering ke gereja emang? Gua selalu gereja, cuy. Wah. Gua harus sering ke masjid nih biar terus. Abis dari masjid siangnya ngapain juga sama aja lu. Nah, terus maksudnya gua kasih tunjuk ke anak-anak gua kalau pembelajaran kita lewat kompetisi dibandingkan lu belajar teori, misalnya lu ngambil kelas gitu ya, implementasinya keseharian lu tuh beda. Karena di kompetisi lu diajarkan buat segala sesuatu benar-benar mesti teratur, mesti konsisten, mesti rapi, mesti detail, mesti banyak hal. Dan menurut gue kompetisi kayak misalnya gue nolongin orang coaching orang misalnya, 3 hal paling utama yang gue selalu pegang tuh, gue harus atur skill orang, gue harus atur mental orang, dan gue harus atur fisik orang. Atur skill orang tuh maksudnya gimana? Atur skill orang ketika, misalnya contoh kemarin paling baru si Dela. Iya, Dela. Dela kan sensorinya kurang. Oke. Dia kan baru banget. Iya. Di situ gue bahasa Inggrisnya juga kurang sih. Bahasa Inggris ya gue no comment lah itu. Makanya regional pakai bahasa Indonesia. Gue nggak ikut. Ya. Nah, apa namanya? Excuse me. Jadi kayak misalnya ya itu, kayak misalnya sensori. Ketika gue ngajarin dia sensori, gue juga belajar, oh ternyata buat menghadapi orang yang tipenya seperti ini, buat masuk ke dia supaya dia ngerti tentang sensori itu caranya mesti seperti ini misalnya. Itu kan skill. Gimana cara dia ngomong, gimana cara dia interaksi, gimana cara dia nyeduh, gimana tuangan dia harus stabil. Itu kan semua skill. Mental. Kalau mental tuh kayak, gue orangnya kompetitif. Dari kecil gue kompetitif banget. Jadi gue gimana caranya bukan menyalurkan sih, mensugesti kali ya, supaya orang tuh punya mental fight. Kalau gue nggak fight, kalau gue nggak ini, gue orang rantau, gue orang Pontianak. Gue datang ke Bandung. Kalau misalnya pas COVID. Berarti kemarin gimana dong Kalimantan dihina-hina enggak ya? Apaan tuh? Belum pernah tahu anjing. Gue nggak tahu. Oke, lanjut. Nah, jadi misalnya gue orang rantau, gue udah jauh-jauh pergi ke Bandung ngerantau. Kalau gue nggak berhasil di perantauan gue, apa tanggung jawab gue ke orang tua gue? Oke. Iya kan? Kuliah nggak? Kuliah. Nah itu gara-gara kuliah gue gagal, usaha gue nggak boleh gagal. Benar. Iya. Yang pasti usahanya, bukti usahanya lu sukses tuh udah nyata lah ya. Iya, makanya. Jadi gue kasih sertifikat lomba aja. Pantesan baliknya jarang aja. Nah itu mental kan ya. Sama fisik tiap orang kan beda-beda. Benar. Kalau misalnya kayak lu nggak olahraga, tapi maksudnya lu punya pola yang udah konsisten. Lu tidur jam berapa, bangun jam berapa. Lu tahu titik segar lu di mana, lu tahu kemampuan lu di mana. Kayak gitu sih menurut gua. Tapi ada satu nih yang menarik nih. Kan gua nonton anak-anak lu dari si Dela, terus dari siapa? Ada namanya Odoy, namanya Reda Yenas, tapi panggilannya Odoy. Terus ada Gabriel. Tapi yang gua lihat itu kayak anak-anak lu tuh tipikalnya berbeda jauh sama lu ya. Maksudnya dari cara kayak gua contohin kayak gua nih. Ketika gua nge-coaching orang, gue secara nggak langsung itu berusaha, nih orang nih mirip sama kayak gue. Iya, harus sama kayak lu kan. Tapi kalau ketika gue ngeliat Dela, presentasi Dela kan beda jauh sama lu anjing. Iya, benar-benar. Maksud gue, nggak mungkin Dela yang se-smooth dan se-flawless itu disamain dengan John tuh yang cukup menggebu-gebu lah gitu. Kayak, ya Rocky mirip gue lah dikit-dikit. Maksud gue kan ya kayak gitu, tapi ketika lu jadi coaching, lu tetap, ya udah lu jadi sesuai orangnya aja gitu. Gue salut sih di bagian itunya gitu. Tuh
salah satu bentuk pembelajaran gue sih, karena gue demen memperhatikan orang, gue demen memperhatikan pribadi orang. Jadi gue kayak ngomong sama nih orang nih 2 patah 3 patah kata, gue bisa tebak nih orang arahnya kemana nih, tipikalnya kayak gimana. Gue orang psikolog loh. Iya. Ya itu dari kompetisi gue bisa belajar psikolog. Nah kayak gitu. Jadi gue misalnya melihat kayak, oh ternyata Odoi bukan tipikal orang yang menggebu-gebu, tapi kita bisa buat dia elegan. Okay. Oh Gabriel bukan tipikal orang yang elegan, tapi kita bisa buat dia kayak lebih apa ya? Bukan dramatis sih, kayak storytelling. Iya benar gitu. Ya. Storytelling. Kayak Dela tipikal bukan orang yang bisa storytelling, bukan orang yang menggebu-gebu, tapi dia kalem. Ya udah. Yeah. Jadi gue lebih senang mengembrace dia punya pribadi dengan cara dia, tapi konsepnya konsep gue. Jadi gue kombinasi aja. Jadi nggak bisa gue samain orang ngomong kayak, hey, thank you for your hard work, thank you for dedication gitu. Nggak bisa, karena emang beda. Itu ada peserta yang niru loh, bangsat. Nggak apa-apa, itu hak dia. Nggak apa-apa, itu menolong dia. Ya kayak gitu sih. Gak, soalnya kan kayak ini gue mohon maaf ya Bapak Rocky ya. Gue kayak ngeliat beberapa kali Rocky ngomong tuh kayak, kok gue kayak bercermin ya kayak gitu. Ya mungkin karena gue pernah bantu Rocky waktu di zaman di lomba-lomba lokal gitu. Terus kayak setelah gue ngeliat anak didik lu gitu kayak, wah harusnya yang gue lakuin mungkin sama kayak lu lah. Maksudnya biarkan dia jadi dianya gitu. Biar dia nggak jadi orang lain lah gitu. Maksudnya jangan gue membuat versi gue yang lain yang akhirnya ngebunuh gue gitu kan. Kayak itu kan teman gue ngebunuh gue. Menurut gue behind story kemarin ya, kalau buat masalah Rocky, secara jujur gue ngomong ke lu dan ke depan orang-orang ya, kalau banyak banget hal yang gue pelajarin dari lu. Ya, kalau gue nggak berteman sama lu, akan banyak point of view yang gue sendiri nggak ngerti gitu tentang kompetisi. Ini serius nih. Gue melayang gitu lagi nih. Nggak, serius. Kayak misalnya contoh, pas kita barengan Cirebon yang Irma, terus Irma. Habis itu Bintaro, habis itu ngapain, dan gue sering ngobrol sama lu. Jadi kayak, oh ternyata cara Fahri memandang kompetisi kayak gini ya. Karena cara gue, point of view gue sama lu itu berbeda. Nah itu gue belajar lagi, oh gimana caranya point of view-nya si Fahri sama gue bisa masuk tapi dengan tujuan yang sama. Nah contoh kayak Rocky, gue nggak menghilangkan sisi kayak tadi, kata lu kan tadi presentasi Rocky kok mirip gue kan. Nah gue nggak menghilangkan itu, cuma yang gue naikin justru sisi di mana dia adalah seorang saintis. Jadi gue mesti tahu, oh ini orang kekuatannya di sini, gue naikin itu, hal mana yang dia kurang komplit ya kita lengkapi di situ. Menurut gue sama, kayak cup tester juga. Tahu apa gue cup tester? Nggak tahu apa-apa, cuma proses belajar. Kalau kita nggak kalah di Puri, di tahun lalu Mendy nggak kalah, gue juga nggak belajar apa-apa. Jadi gue tahu akhirnya, oh ternyata kelemahan Mendy di sini, kekuatan dia di sini, kelemahannya gimana cara gue overcome, yang bagusnya gimana cara gue maintain bagus, kayak gitu. Jadi bener-bener semuanya gue belajar, seneng gue. Tapi bagi yang belum tahu, kalau kalian harus berhati-hati sama John ya, terutama jangan memberi tanggal lahir kalian ya. Karena John itu punya skill numerologi. Numerologi itu apa? Membaca tanggal pribadi lahir, orang melalui tanggal lahir. Tanggal lahir terus dicocokkan dengan tanggal apa? Tanggal kompet? Enggak. Itu mah kebetulan doang. Tapi berhasil anjing. Enggak pernah. Ya, kan kayak kemarin kan gue nanya tuh sebelum kompetisi kan. John, baca numerologi gue dong. Berapa tanggal lahir lu? Segini. Amannya apa John anjing? Gak jelek, gak buruk. Ya iya, bener kan? Iya, tapi gue kan abis itu jadi kepikiran anjing. Udah mati gue, kok tau gue gak usah nanya ya. Terus kan gue nanya, Mendy gimana? Mendy harum banget. Bener kan? Iya, Mendy anjing juara banget. Jangan pernah ngasih tanggal lahir lu ke John. Bahaya anjing. Nggak, cuma kebetulan doang. Tapi kan ini John, ini gue mau ngomong nih ya. Kan gue istirahat nih dari kompetisi 2024. Lu 2024 bakal compete gak? 2024 compete. 2025? Compete. Compete apa nih? Compete, belum tahu antara barista kah, cup tester kah apa. Tapi gue mengusahakan gue tiap tahun selalu compete. Kenapa tahun ini gue nggak compete? Gue bayar hutang gue ke Rocky. Karena dari Melbourne gue udah janji ke dia, Rock gue bakal bantuin lu tahun depan. Apapun yang lu mau. Tapi bakal balik ke Brewers gak? Kemungkinan ada, kemungkinan enggak. Jadi tergantung kondisi. Emang lu puas sama peringkat 5? Enggak. Gak puas kan? Enggak. Berarti mau tetap ikut Brewers nih? Mau. Tapi masih belum tahu kapan? Belum tahu kapan. Oh, kalau gitu, gue tahun 2025 compete lagi nih. Target gue punya love language nih. Love language gue adalah membuat teman gue lebih maju.
love language gue ke lu, gue adalah ngalahin lu di tahun 2019. Terus lu ngalahin gue gitu. Iya. Kalau gue compete lagi 2025, gue pengen ngalahin Oatmeal dan para brewernya. Lu mau bantuin gue? Nggak. Lu mau bantuin gue? Lu mau bantuin gue? 2025 lu mau bantuin gue? Gue punya prinsip, gue pernah nonton siapa sih? Si Andrew kesini. Prinsip gue sama si Andrew. Apa ya? Kalau misalnya gue tanding, motivasi gue udah nggak bener. Gue bener. Ya gimana benernya? Enggak, gue pengen Onward maju. Iya. Gue pengen Oatmeal maju. Iya. Nah, dengan kendaraan yang baru. Enggak. Nah, gue salah satunya adalah untuk membuat mereka maju, gue bersaing dengan mereka, begitu. Motivasi gue nggak pernah kayak gitu. Tapi gue tetap motivasi tertinggi gue adalah untuk mempersembahkan Piala Dunia ke almarhum bokap gue. Amin. Jadi mau bantu nggak kapan-kapan? Nggak. Kapan-kapan doang, ini nggak ada hubungan dengan Oatmeal. Anjing ditolak gue. Parah banget. Gue menghindari yang seperti itu gue santai-santai aja lah gue. Masa? Lah, pertanyaan gue, tiap gue kompetisi atau gue mempersiapkan kompetisi, pernah nggak gue nongol di Instagram showing sesuatu? Nggak pernah kan? Itu kan strategi lu. Iya, karena gue emang nggak mau aja. Kenapa? Nggak mau aja. Buat apa gue pamer-pamer sesuatu yang belum pasti? Tapi kan CG posting pasti. Ya CG. Nggak, kalau gue sih kayak gitu sih. Gue banyak belajar dari Mendy sih. Dulu kan tipikal kita sama, Ri. Tipikal kita tuh pribadi kita hampir sama sebenarnya. Apa tuh? Ya cara komunikasi, cara berinteraksi dengan orang, menurut gue tuh mirip-mirip. Tapi gue banyak belajar dalam artian ketika gue mempersiapkan kompetisi gini-gini, udahlah santai-santai aja, diem-diem aja kalau gue. Jadi gue nggak mau banyak ngomong, gue nggak mau banyak tahu orang. Bahkan sebelum ke Melbourne tahun lalu, Instagram gue kan gue matiin. Rocky tuh belajar dari lu. Mungkin. Gue matiin tuh seminggu, gue nggak lihat siapapun tuh. Kalau gue sih malah seneng ya, maksudnya kayak kenapa gue posting masalah kompetisi gitu. Kenapa gue selalu posting apa yang gue lakukan di kompetisi. Karena bagi gue kayak, gue sebenarnya sudah di titik adalah gue contoh dari orang yang tidak bekerja di industri, tapi gue ada di dalam situ. Ngerti. Jadi gue tuh pengen kayak, oh Fahri aja bisa, berarti kita juga bisa. Ngerti. Makanya kayak gue sengaja posting, yang paling sering gue bahas itu adalah gue latihan cuma di dapur. Maksud gue kan, gue sering banget ngedengar orang-orang, ya brewer dari mana lah gitu. Ya mas, saya itu mau compete, cuma bos nggak ngasih fasilitas gitu kan. Lu pasti juga. Maksud gue kan kayak, kalau lu memang ada net compete. Lu niat, iya benar. Kalau lu memang net compete, lu nyari jalan sendiri dong. Benar. Maksud gue ya, lu bisa nabung dulu beli alat-alat. Benar. Nah, maksud gue mungkin kalau bagi gue tujuannya ya supaya orang bisa. Iya. Tujuannya sama, cuma mungkin implementasinya doang beda. Kalau gue kan habis compete baru gue jelasin ke orang-orang kan, gitu doang. Tapi sekarang balik ke tahun lalu. Kan gue nggak nonton podcast lu sama Miki ya. Ya gue nggak nonton. Iya. Kalau gue nonton nanti gue jadi bingung ngobrol sama lu gitu. Iya. Lu kemarin kebayang nggak kalau lu juara? Nggak. Gue juara 1 kemarin di nasional pun gue nggak kebayang. Kenapa? Karena balik lagi setiap tahun proses pembelajaran gue banyak. Kalau boleh tahu kan lu tahun ketiga juara. Tahun ketiga ya. Berarti selama itu peringkat lu berapa ya? Peringkat 2019 kan gara-gara gue overtime kompul gue nggak masuk final. Gue peringkat 15 tuh. Gue baru tau kalau lu overtime kompul. Iya, overtime kompul gue. Jadi inget banget gue timer gue tuh overtime 3 detik. Tapi ternyata hasilnya keluar overtime gue tuh 18 detik, gue 9 poin hilang. Anjing, 18? Iya, jadi gue nggak masuk final. Itu karena lu nggak menyalakan time apa? Enggak, gue udah time. Gue udah bilang gue time. Gue nggak tahu tuh kenapa itu. Terus gue nanya Sylvie, nanya Rainer waktu itu, nggak ada ini, ya udahlah. Itu pembelajaran gue nggak boleh overtime kompul. Peringkat berapa tuh? 15? 15. Tahun kedua 2020. Kopi gue off. Kopi gue dari freezer Bandung bawa ke Jakarta, pindah ke freezer hotel, dari freezer hotel. Lu nggak pakai dry ice ya? Nggak pakai dry ice. Kan lu bilang kan ke gue, John, lu beli dry ice cepet. Gue batu tuh, gue kagak beli tuh. Pembelajaran 2 kopi gue off. Baik juga kayak waktu ya. Iya, makanya. Yang tahun ketiga kemarin pembelajaran gue adalah ada banyak hal, ada banyak beban yang sebenarnya lu bisa bagikan ke orang lain tanpa lu harus tanggung sendiri. Selama ini gue compete selalu berdua sama Mendy. Tanpa punya tim yang spesifikasi yang Kev Jun punya sama Rocky punya, gue bisa lakuin. Gue bisa ngerosting, gue bisa ngelakuin timeline yang kayak Rocky buat. Tapi itu nggak boleh gue bebankan lagi. Gue belajar, gue harus punya tim. Jadi gue fokus dengan presentasi gue, konsep gue. Mendy fokus dengan perintilan detail-detail. Rocky yang bantu buat timeline gue. Kev Jun yang bantu roasting. Itu semua. Jadi semua tuh bener-bener kayak puzzle ya. Jadi kalau kemarin nggak ada
Rocky, gue juga mungkin nggak bakal juara. Gue nggak ada Kevin juga nggak bakal juara, nggak ada Mendy juga nggak bakal juara. Jadi menurut gue komplit aja. Dan kemarin tuh mungkin ya balik lagi ya, mungkin Tuhan berbelas kasihan sama gue, kasih itu di tahun kemarin. Gue nggak tahu tujuannya apa. Cuma gue tetap rasa gue nggak layak karena pikiran gue tahun kemarin tuh adalah salah satu pembelajaran baru dengan gue punya tim. Aim gue sebenarnya tahun ini atau tahun depan gue baru bisa juara. Gue udah target tuh. Oh, dengan cara kayak gini gue pengen tahu nih gini gimana caranya. Oh, ternyata gue baru bisa juara. Hitungan gue tahun 2023 atau 2024. Hitungan gue. Bukan hitungan numerologi ya. Ini hitungan secara gue pribadi. Tapi kemarin ketika lu bayangin pas pengumuman final aja, gue di pojok belakang. Iya benar. Gue di pojok belakang. Yang bilang gue, John, siap-siap maju. Ntar lu dipanggil loh. Satria ngomong ke gue. Satria Wanoja. John, siap-siap ke depan. Ngalah kata gue. Terus gue dipanggil kan. Gue shock banget tuh di depan. Pas gue menang, lebay banget nggak reaksi gue. Oh itu reaksi pemenang lagi soal gitu lah. Enggak, gue tanya, lebay nggak? Iya, karena gue nggak expect. Bener-bener gue nggak expect. Gue sih waktu menang nggak nangis ya. Kalau lu kan nangis tuh. Iya, gue nggak expect. Memang lu cengeng. Iya, emang gue cengeng. Gue semi melo gue anaknya. Gue nggak expect. Mendy juara aja yang nangis lu bukan Mendy. Mendy-nya biasa aja. Mendy kayak awkward gitu. Nih nape bini gue nih kan lu ceweknya. Gue cewek. Mendy cowok. Terus ketika lu berhasil peringkat 5, maksudnya berhasil masuk final, itu gimana tuh? Lu pede nggak sih sebenarnya ketika di World? Gue pede banget. Apa yang buat lu pede? Nggak tahu, gue pede aja. Ketika di backstage. Numerologi sesuai nih? Nggak, bukan maksud numerologi sesuai. Apa ya? Ini urusannya sama Reps, sama Josu. Oh Josu. Ketika bagi yang belum tahu nih, gue jelasin dulu nih. Rep itu adalah juri representatif yang dimana itu ada perwakilan dari WCE untuk mengawasi lomba di nasional-nasional. Nah, waktu itu Josu dari Taiwan ya? Taiwan. Josu dari Taiwan. Kenapa tuh si Josu tuh? Enak nggak nih kopinya? Enak sih. Enak kan? Iya. Ini buat pakai regional bisa nih. Ini udah nggak ada regional. Oh, udah nggak ada regional ya? League bisa nih. Iya. Apa tadi? Papandayan ya? Dripper Hero, mantap. Dripper Hero, mantap. Sponsor dulu. Apa namanya? Josu dari kenapa? Josu ya. Pas kelar final nih, gue nanya ke Josu kan, Pak, menurut lu? Baik ke bahasa Indonesia. Iya, enggak lah. Sorry, gue bilang, ya bahasa kita aja. Pak, menurut lu nih ya, ini gue menang nih. Apa yang mesti gue perbaiki? Dia cuma ngomong, lu nggak usah ngapa-ngapain. Kopi lu sama aja, atau lu bisa cari kopi yang lebih bagus dari ini. Tapi dengan cara lu membawakan ini ke orang, lu tetap kayak gitu. Dengan apapun itulah, dengan metode lu stick. Pokoknya jangan diubah lah. Jangan diubah ya. Yang lu lakukan di panggung Indonesia, di Brewers jangan diubah lah. Dia ngomong harusnya lu bisa masuk final. Harusnya gua bisa masuk final WBRC. Lu kebayang nggak? Ada orang ngomong ke lu bisa masuk final WBRC. Dari mana? Dari mana? Walaupun gue punya target, gue pengen World Champion ya. Cuma nggak kebayang dalam pertama kali gue menang, langsung bisa final. Berapa banyak orang World nggak bisa langsung final? Gue nggak kebayang. Nggak, iya kan? Terus maksud gue hebatnya, kenapa dia bisa ngelihat orang bisa masuk final atau enggak? Itu pertanyaannya. Berarti kan dia punya formula, punya kunciannya. Dengan habit, kebiasaan dan sebagainya. Dengan knowledge dia kan. Nah itu. Jadi pas dia ngomong kayak gitu, itu ngasih boost yang gede banget buat gue. Pas di backstage gue lihat tahun lalu WBRC susah banget coy. Lu tahu kan? Kan gue udah ngelis namanya gue kasih ke lu kan. Lu kasih list gue kan. Gue juga udah ngelis. Jadi lu kasih gue udah punya juga. Nih John, lawan lu John nih. Gue list tuh. Ya gue lihat orang-orang ini nggak ada rasa di depan gue kayak di dalam hati gue tuh kayak anjir ini gimana. Enggak, santai aja gue. Semua meja orang tuh full, meja gue kosong. Lu tanya Rocky. Depan gue Elisiatan. Depan gue Elisiatan. Dia ini banyak banget alatnya. Tuk datang Emi Fukaori anjir. Juara dunia. Situ gue Nicole Badveld. Tahun lalu gila banget. Sebelah gue Hong Kong, Cingkwok. Ketika gue ngobrol sama Cingkwok, gue pikir biasa-biasa aja kan. Tuk Tetsuka Suya anjir coachnya. Sebelah Cingkwok agak Rojeska. Tapi nggak ada di hati gue kayak aduh gue takut nih enggak. Tapi gue ngomong ke orang, ya gue rasa lu tegang nggak? Iya gue tegang. Tapi lucunya kayak apa ya? Ketika gue di situ kayak pede gue kayak oh begini. Karena gue senangnya adalah gue selalu pengen compete
di level yang paling tinggi, entah di Indonesia atau di luar, supaya gue tahu, oh di antara gunung-gunung nih posisi gue ada di mana sih sebenarnya. Apakah gue masih di lembah, apakah gue di tengah, apakah gue di puncak juga, gue cuma pengen tahu. Ternyata udah di gunung juga ya? Belum. Gue masih di mana nih? Gue masih di Rinjani lah. Belum Everest kan 8.000 tuh tinggi. Aduh, Samarinda nggak punya gunung sih. Tapi gue juga merasakan itu ketika yang tahun 2019 ya. Maksud gue ketika gue kan kalau gue sendiri, gue adalah tipikal orang yang suka nonton lawan. Ketika gue nonton peserta-peserta Eropa, peserta-peserta Asia lain, gue tuh dalam hati gue presentasinya masih bagus gue gitu. Itu yang bikin gue pede waktu itu gitu. Ya walaupun gue ada shit happen ya, tapi gue selalu percaya bahwa dengan orang Indonesia kan termasuk nguliknya gila-gilaan ya. Yes. Maksud gue kayak gue ngelihat habit orang-orang Amerika, Eropa gitu kayak kok kayak nyedungnya lebih sederhana daripada kita ya. Kok apa kita yang overthinking gitu, apa kita yang udah levelnya tinggi tapi kita nggak nyadarin itu gitu kan. Makanya kayak kalau ngulik mah kita bisa lah diadu nih sama orang-orang luar nih. Maksudnya juara dunia pun kita berani gitu. Adu-aduan gitu. Setuju gak? Ini sama kayak pengalaman gue pas gue kerja di Qatar. Ketika gue kerja di Qatar, gue banyak ketemu orang kan. Either dia barista dari luar, atau dia orang luar, atau misalnya gue ketemu Patrick, atau misalnya gue ketemu siapa, Maxwell, Colonna, atau bosnya Deban. Banyak lah gue ketemu di sono. Dan gue nggak melihat kita tertinggal dalam hal ini, dalam hal ngulik ya. Itu doang. Yang kita tertinggal ya sebagian besar dari kita duitnya nggak sebanyak mereka aja, udah itu doang. Paling sama akses lah ya. Sama akses bener. Kita nyari beans aja. Buat informasi beans susah banget. Buat dapetin beans, lu mesti kena regulasi ini gitu. Itu jadi kita harus hand carry ke Singapura. Ya, jadi menurut gua perbedaan kompetitor bagus, bukan bagus ya, perbedaan kompetitor mateng nggak mateng, seberapa bagus dia menyerap informasi dan seberapa bagus dia punya akses buat hal-hal yang dibutuhkan. Itu kemauan dari diri sendiri. Ketika ada orang datang ke gua, bang, kok lu bisa tahu gini, ya belajar lah. Kalau lu niat, ya lu nggak nanya gua dong, lu cari dong di internet. Ya, bang, kok lu bisa dapat kopi gini, ya lu jangan tanya gua. Lu jangan marah-marah tuh, enggak, ya lu cari gitu. Maksudnya gua tuh cuma menyayangkan kita dulu setengah mati, pergi ke sana sini, nanya orang, ngobrol, belajar gini. Tanpa kita berkeluh kesah ke orang, gimana, kok susah banget ya ini. Lu belum coba. Lu belum coba aja, ya lu nggak bakal tahu, bener kan? Itu doang. Itu yang harus kompetitor tuh punya, orang yang mau ikut kompetisi itu. Api buat dia, gue pengen ini nih gitu. Ngerti gak maksud gue? Paham. Iya itu. Ya maksud gue kayak gue pun ketika tahu mau ada BRC gitu tahun 2019, gue sampai nonton BRC karena gue pengen apa sih yang lagi berkembang sekarang, apa sih yang lagi ramai. Bahkan ibarat kayak orang-orang bilang, BRC emang masih di bawah IBRC gitu. Tapi kan gue tetap tertarik buat nonton gitu karena gue penasaran, anjing apa sih yang menarik nih? Belajar. Iya, karena gue pengen tahu gitu kan. Kayak misalnya kemarin kelar nasional, gue tontonin satu-satu. Gue tontonin si siapa, Agatha bawa apa, terus Hiro apa, si Graciela apa, gue tontonin. Oh ternyata rentetannya kayak gini ya. Tren paling baru apa? Shower screen. Kan itu yang lu yang mulai? Bukan gue yang mulai, di World duluan yang mulai. Si Elika ya? Elika sama si Thomas Tausig. Ya tapi kan mungkin orang lebih ngelihatnya. Elika? Enggak. Orang kita kan lebih nyari gampang ya, nggak cuma lu. Nggak, benar. Makanya itu balik lagi gue bilang, ketika gue mau belajar dan ketika gue mau cari tahu seperti apa, dan ketika gue terapkan, terus tiba-tiba orang kayak melek, oh ternyata bisa dipakai ini, ya itu bukan lu nggak tahu, lu nggak berusaha cari tahu doang gitu. Ya kayak kita kan sebenarnya, gue nggak tau gak lu ya, kita kan rajin tuh nontonin kompetitor luar dari Facebook, makanya. Dari kita follow tuh SCA-nya mereka tuh di Instagram benar. Siapa sih yang juara? Pakai apa sih mereka? Apa sih yang lagi musim? Mungkin kalau orang-orang yang baru compete nggak kepikiran untuk hal itu gitu. Benar. Bahkan semaniak-maniak ke gue ya, sampai tiap juara SCA, gue tahu tuh namanya siapa. Gue tontonin, gue cari tahu, oh ternyata tuh kayak gini-gini. Karena lu se-freak gue juga ya? Se-freak, gue diem-diem doang. Freak banget gue. Cuma yang menurut gue ya, salah satu hal utama dalam industri ini, kompetisi ini penggerak industri ini. Apapun yang dipakai di World, satu dunia bakal pakai itu. Apapun tren yang paling baru di World, semua bakal pakai itu. Ya kayak warisannya, kita nggak bisa tutup mata. Warisannya Ona banyak banget. Iya banyak. Warisannya Matt Winton, warisannya siapa-siapa gitu kan. Jadi semua tuh kayak, dulu emang orang tahu Orea sebelumnya? Enggak kan? Yang pakai Orea kan si juaranya UK, yang orang Italia itu. Gara-gara
si Sherry menang doang, baru sekarang orang banyak pakai Orea. Padahal Orea udah lama, udah berapa tahun. Kayak gitu-gitu doang sih. Kayak origami itu. Iya. Si Jianingdu pakai gelasnya dia, sekarang gelasnya hype banget. Makanya. Peserta kemarin sampai, ini gelas gue yang mana anjing? Gelasnya sama semua bangsat. Kayak gitu sih. Nah, sekarang gue mau nanya nih. Tapi gue nggak tahu lu mau jawab apa enggak. Gue kan ngelihat Dela nih. Ketika gue ngeliat Dela itu robot apa enggak sih? Ya, maaf ya Dela ya. Kan 50-50. Tapi sebelum itu gue mau kasih tau istilah robot ini kan gimana ya jelasnya Johnny? Robot tuh robot kompetisi lah ya kita nyebutnya. Jadi lu bisa tolong jelasin nggak? Jadi kalau gue sih Messenger. Ya, Messenger benar, Messenger. Mas Yudis baik banget. Kawannya Avenger. Jadi Dela sebagai Messenger gua, dia belajar untuk menyerap banyak hal yang sebelumnya dia nggak tahu. Banyak hal yang tentang kompetisi, tentang ekstraksi, tentang presentasi, tentang biji kopi, tentang ukuran partikel, tentang brew device segala macam. Dia baru belajar semua diterima. Dan itu proses pembelajaran dia. Cuma ruginya dia adalah dia berada di fase yang terlalu cepat sehingga akan sulit buat dia mencerna semua itu dalam waktu yang sangat singkat. Untungnya dia langsung peringkat 2. Jeleknya kita proses panjang banget, tapi ketika jadi ini cuma beda sudut pandang doang, beda proses doang, kayak gitu. Kan soalnya kan kadang-kadang kalau dulu kan ada istilah robot itu kayak udah nih, umpamanya lu robot gua nih, nih John, lu pakai dripper ini presentasi lu, ini script lu, ini air lu, dah, lu ikutin aja apa yang gua omongin, dah maju dah lu. Nah itu kan robot tuh. Nah itu balik lagi ke pribadi masing-masing sekarang. Oke. Odoy sama Gabriel robot gua. Semua anak-anak di Fugol yang throwdown itu robot gua. Jadi kita punya rules. Sebelum lu throwdown, lu harus buat resep lu sendiri. Nanti lu compare sama resep gua. Nanti kita battle lagi tuh. Jadi kan kalau orang lihat battle Fugol berapa kali gua kalah, itu benar gua kalah. Jadi gua selalu kayak gua nggak mau tahu lu pakai resep lu, gua pakai resep gua, terus kita blind cup, kita battle. Kalau lu menang lu berangkat pakai resep lu, kalau lu kalah lu berangkat pakai resep gua. Awal-awal kan kalah terus tuh bocah-bocah tuh. Lama-lama gedek juga dia. Akhirnya mereka ngulik sendiri. Sampai di titik kayak Gabriel, kayak Odoy, mereka udah bisa kasih statement, gua mau presentasi pakai konsep gua sendiri. Gua mau presentasi pakai cara gua sendiri. Oke, deal kata gua. Bahkan konsepnya Odoy dipakai Rocky. Berarti Rocky robot anjing. Enggak, itu kebetulan. Jadi ketika Odoy nggak dapet slot nih. Odoy goblok. Jadi anaknya dia nih tahun ini daftar. Gue mau ikut IBRC. Daftarnya IBC. Salah klik link si Odoy. Si PA. Gak tidur kan dia? Enggak, stres deh. Dia nggak tidur jadi salah klik ya? Nggak tahu dah gue, nggak ngerti dah. Gue pernah, Doy kenapa lu salah daftar? Ya bang, gue belum tidur gini-gini ternyata salah klik. Doy di mana-mana stories duluan tuh masih IBC Doy. Kagak pernah IBRC. Makanya. Itu salah satu hal di mana gue belajar, oh ternyata buat pecut mental orang, buat pecut orang punya semangat bisa dengan cara kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi gue bersyukurnya anak-anak gue sekarang benar-benar mandiri banget. Kemarin, selamat kemarin baru menang ya roster lu ya? Iya. Di acara, gue nggak tahu tuh acara apa tuh. Itu Throwdown roster tuh di Bogor kemarin. Gue baru tahu ada Throwdown roster ya. Iya. Itu juga si Firman kemarin tipikal orang yang kayak udahlah, gue menjalani hari gue apa adanya aja. Gue nggak punya tujuan, gue pengen ini. Terus gue pengen, nggak bisa. Gue kasih lu satu target nih, kita mesti ini. Sampai itu mesin roasting, kan mesin roastingnya pakai yang Suji tuh. Gue pinjemin ke teman gue, gue pinjemin buat dia latihan apa segala macam. Ya udah gue udah kasih lu ininya, lu berangkat. Dia berangkat sendirian, nggak ada orang nemenin. Menang, kurang hoki. Hoki kita gede banget, udah gitu dong. Hoki kita dalam 3 tahun terakhir gede banget. Jadi kalau hero jago-jago aja, gue hoki aja gitu. Ya, semoga hokinya segera habis lah ya. Hoki habis gak habis kan itu kan tergantung kehendak Tuhan. Makasih atau enggak. Berarti anak lu mau ikut ICRC nggak nih? Ikut. Firman ikut roasting. ICRC itu, gue nggak tahu sih kalau peserta ICRC siapa aja. ICRC, yang gue juga nggak tahu sih. Gue cuma tahu ICRC nama orang Wisnu Aji doang. Wisnu Aji, Ijam di DQ. Oh iya, Ijam di DQ.
Ijam di DQ, siapa lagi tuh? Oh ini yang siapa yang orang Surabaya tuh? Firman Moko Ginta. Oh, gua nggak tahu Gua banyak orang nggak tahu. Oke, Rusat Moko. Iya, gua nggak tahu. Soalnya benar-benar gua nggak ngikutin tuh roasting. Jadi pas kemarin sempet. Lu emang gak sekenal itu sama orang-orang kopi ya? Enggak, kan banyak banget cuy. Tapi gua kan nggak se-famous lu aja. Enggak. Tetapi ada yang lucu nih. Apa? Selama tahun ini sama tahun lalu sama tahun ini. Gua tuh tahu banget lu, John. Lu kan kalau udah compete biasanya sama tim lu aja udah diem gitu kan. Dengan tatapan mata kayak gini nih. Nggak kayak gitu aja. Iya gitu anjing. Lu kayak gitu banget. Lu tuh sama kayak Rocky. Datang begini ngeliatin doang. Nah, tapi kali ini kan kayak gua nggak dari jauh ya karena gua kompetisi jadi gua nggak kemana-mana kan. Lu kan nggak kompet jadi lu jalan. Gua ngeliat kayak wih si John ngobrol sama Miki, si John ngobrol sama Aga gitu. Ada 2 jawabannya. Apa tuh? Jawaban pertama gue ikutin saran lu. Apa tuh? Saran lu ke gue, John, jangan menutup diri. Oke. Iya, banyak ngobrol sama orang. Kedua, gue bukannya menutup diri. Gue merasa gue belum punya akses atau punya level yang semereka. Sehingga gue target ke diri gue harus achieve sesuatu sampai gue bisa at least sama mereka gitu. Ngerti nggak? Bukan artian gue pengen sama kayak mereka ya. Nah, ketika akhirnya gue menang, terus akhirnya orang mengakui lu lah. Mengakui gue. Mengakui keberadaan lu. Iya, mengakui keberadaan gue lebih tepatnya. Si Miki kalau gue nggak menang dia nggak kenal gue anjir. Parah lu Mik, anjing lu. Terlaluan emang. Apa namanya? Kan dia ngomong tuh. Iya, gue kalau lu nggak menang gue kenal lu. Kurang ajar pasti. Gedok banget hati gue dengerin itu. Jadi kayak misalnya akhirnya gue orang acknowledge gue ya. Gue ngomong ke Rian, gue cari tau Yan, kenapa sih lu tetap ada di industri kopi, lu kenapa sih kayak gini-gini. Gue ngobrol ke Pak Yanto, gue ngobrol ke Miki, gue ngobrol ke Aga. Orang-orang yang dulu gue gak bisa sentuh. Yang gue sendiri segan gitu mau sentuh. Gue bisa ngobrol sama Mas Randy di belakang backstage. Gue bisa ngobrol sama O'Neil. Gue gak pernah ngobrol sama O'Neil sampai tahun lalu. Gak pernah. Karena gue merasa kayak harus ada sesuatu yang gue achieve sampai gue bisa kayak pede lah ngomong ke orang ini gitu. Karena gue penasaran banget. Gue coba pengen tahu, kayak Mas Yudis nih. Nama Mas Yudis? Gue tahu Mas Yudis dari 2019. Pas dia ngurusin di Bandung kan. Gila, ini orang gila banget ya. 2020. Terus tahun lalu pas kita juara, pas ini. Ya, gue cuma belum punya kesempatan ngobrol sama dia doang. Gue coba pengen tahu, apa sih alasan lu sampai segitunya? Sampai masuk rumah sakit ya? Iya. Jadi, apa ya, kan lu senang mengulik pengalaman orang. Gue juga senang. Tapi di belakang layar. Karena kalau gue kan ada fasilitas aja gue. Gue pengen belajar. Balik lagi, semuanya buat apa? Ya buat kemajuan gua dan lingkungan sekitar gua, dan kalau emang Tuhan kasih ya buat industri ini. Itu doang. Apa enggak kalau gitu apa efek yang paling lu rasakan ketika lu akhirnya juara dan lu dapat tempat itu gitu? Gua pengen juara, salah satu hal yang gua pengen dapat adalah ketika gua juara, gua punya akses lebih buat bantu orang. Kalau Miki punya platform, kalau gua punya akses, orang lebih percaya gua. Bukan berarti gua paling benar ya. Tadi gua minta bantuan nggak mau. Enggak, itu beda cerita. Itu jangan mancing-mancing gua loh. Jadi ya gua bisa bantu orang, contoh kayak gua terbuka sama lu nggak mau bantu gua anjing. Enggak, kayak anak-anak gua. Gua tolong bisa lebih knowledge gua jadi lebih buat anak-anak gua. Buat Dela, buat orang-orang barista-barista yang DM gua apa segala macam, gua nanya. Itu kayak ya gua nggak mungkin bisa melakukan hal itu kalau nggak itu. Kayak gitu loh. Ngerti gak? Jadi ketika dikasih juara tuh, gue beban gue gede banget. Peringkat 5 tuh bukannya buat gue jadi senang ya, buat gue jadi takut. Kenapa? Takut dalam artian, ya ketika lu menang, semua orang dengerin omongan lu kan. Ketika dari mulut lu keluar kotoran, semua orang bisa jadi makan kotoran. Bener kan? Seorang jadiin lu panutan. Mulut gue keluar kotoran mulu nih anjing. Salah lu makanya, bukan salah gue. Karena gue kan mau ya image gue sebelum kompetisi dan sesudah kompetisi itu sama gitu. Nah, kalau kayak gitu bagusnya ketika kompetisi lu jadi orang kalem, di luar kompetisi lu jadi orang kalem, lebih bagus dong, positif. Lah, tapi kan di kompetisi gue gak kalem. Lah, kan beda. Lu jadi sopan, halo mah. Ya gak mungkin, bangsat. Lu penjilat banget di belakang backstage. Penjilat bukan penjilat gue memang berusaha nyari teman gitu. Iya, boleh. Nggak, gue ketika kompetisi. Ada nggak orang podcast sama gue kayak gini gitu? Belum ada ya? Ya, siapa ya yang maki-maki? Adalah agak ya. Kayak gitulah. Nggak, tapi kan kalau gue sistem gue beda. Gue ketika kompetisi tuh berusaha jadi humble aja gitu. Karena kayak gue sama volunteer baik, gue sama
gue juga ngomong itu ke Rocky gitu. Rock, volunteer itu bukan pesuruh kita, tapi mereka orang-orang yang membantu kita, mengarahkan kita gitu. Otomatis lu jangan sampai nyuruh-nyuruh mereka ya. Lu minta bantuan mereka tapi lu lakuin sendiri gitu. Setuju gua. Nah, karena gue pernah berapa kali ngeliat orang-orang kayak menganggap volunteer itu pesuruh gitu. Itu salah menurut gue gitu. Setuju gua. Kalau gue malah gue baik-baikin gitu, biar ketika gue ada keperluan mereka bisa mengarahkan gue gitu. Gue mau ngapain gitu kan. Setuju. Bukan gue menjilat gitu. Karena gue juga pernah posisi, gue juga pernah jadi volunteer waktu zaman BBRC ini. Ya kerjaan lu ngomel-ngomel terus di BBRC. Itu acara BBRC. Gue tanya kan, BBRC yang paling lancar, yang nggak jamnya nggak molor siapa? BBRC gue. Iya. Makanya gue mau jadi panitia lagi gitu. Siap, bantuin lah. Gue pengen bantuin. Nah itu kalau lanjut yang efek tadi nih. Kan efeknya akhirnya orang banyak yang mengakui keberadaan lu gitu. Itu ada pengaruh apa lagi nggak ke lu nya gitu? Apa ya? Kalau kayak gue nih, gue contohin gue lah, kayak gue ketika gue berhasil ke World gitu kan, gue sempat satu tim sama Patrick gitu kan, orang luar, terus gue sekarang kayak sama Komandante gitu-gitu, itu kan hasil dari orang kenal gue gitu kan. Kalau lu ada nggak efek ketika, wah apalagi lu pertama kali final, maksudnya orang yang impian Rian, Hero, Harrison, gue, Ardi kan masuk ke situ tapi belum berhasil. Nah akhirnya kan lu berhasil, berarti kan harusnya lu dapat yang lebih dari kami lah gitu. Ya apa sih, gue cuma dapat koneksi. Misalnya ya gue nggak buka aja, cuma ada kompetitor World yang gue tolongin. Jadi gue diem aja. Kenapa gue tolongin? Ya satu tadi, gue dapat akses buat bisa belajar dari orang-orang lain. Dan ada beberapa yang akhirnya bisa dapat peringkat dan gue belajar kayak, wah ternyata beda ya nge-treat orang di luar dengan cara kita itu beda banget ternyata. Dia punya mindset, dia punya point of view tuh beda-beda semua. Jadi ternyata gue belajar, oh ternyata kayak gini-gini. Balik ke siapa? Benefitnya buat gue ya gue belajar. Kalau ke jualan Fugol ya ada lah naik. Kalau cuma jualan doang ya. Kalau Fugol naik tuh bukan karena lu juara sih kalau menurut gue. Karena apa? Konten ya? Microblog. Karena saya Microblog lu kan sebelum lu juara. Soalnya kan gue goblok, makanya gue buat Microblog gitu. Enggak, waktu lu buat Microblog kan tuh rajin tuh. Sekarang kan udah kurang. Gara-gara lu juara jadi kurang kan tuh Microblog. Enggak. Apa tim lu udah males? Bukan, beda cara buat masuk ke algoritma tersebut. Oh, algoritma udah real sih. Beda. Enggak, maksudnya kan kayak dulu kan orang-orang, wah Fugol naik. Fugol mah udah naik sebelum John juara, gue bilang. Maksudnya waktu itu kan kayak yang lain belum ngejelasin hal-hal sepele, lu ngejelasin kan tuh, ini beda ini apa, walaupun gue yakin itu bikinnya penuh dengan kesabaran tuh. Iya, benar. Dan akhirnya ketika lu juara jadi tambah momentumnya kan. Iya, benar. Bahkan sampai kemarin siapa yang ngomong ya? Wah, Tokopedia sekarang saingannya Space, Fugol. Wah, jauh lah. Kita aja belajar dari Space. Kita belajar dari Space, belajar dari Kieta, belajar dari you name it lah sekarang yang ada di Tokped rame-rame, kita belajar semua. Terus? Udah. Gua demen belajar aja. Gara-gara gua kuliah jarang belajar kan. Nah, sekarang gua jadi rajin belajar. Gitu doang. Lanjut S1. Lanjut S1. Bapak gua suruh gua terus lanjut S1. Gua bilang, "Pah, kalau gua ini juara dunia, misalnya gua enggak usah S1 ya." Gua bilang. Terus kata dia pas kemarin, "Ya udahlah, oke lah masuk final World." Kan gua ceritain tuh betapa susahnya tuh. Udahlah nih. Itu malu lebay-lebayin anjing. Ijazah gua ganti aja dipakai World. Sorry ya Pak ya. Ya nggak apa-apa kan. Pengalaman. Iya, yang penting ada anak polisi yang bener lah. Nggak mukulin orang. Terus kalau kita ngomongin Fugol nih. Fugol kan dulu nih sempat coffee shop yang cukup terpinggirkan lah kalau gue lihat di Bandung. Terpinggirkan? Kalau gue lihat, gue kan sebagai orang luar nih, jadi nggak apa-apa dong gue ngomong gitu. Maksud gue kan, ya soalnya elunya adalah outsider di Bandung. Otomatis lu bukan orang Bandung, lu orang Pontianak kan. Yang kuliah di Bandung akhirnya melanjutkan usaha di Bandung gitu. Terus habis lu menang nih sih, orang-orang yang nggak pernah ke toko lu tiba-tiba ke toko lu gitu kan. Itu gimana menurut Abang tuh? Nomor satu, nggak ada masalah. Karena buat gue, orang kenal gue nggak kenal gue nggak ada masalah. Tapi lu lebih seneng dibilang mengharumkan nama Bandung apa Pontianak? Mengharumkan nama Bandung atau Pontianak? Bandung sih sebenarnya. Karena gue gede gara-gara industri Bandung. Kalau nggak ada industri Bandung gue nggak akan kayak sekarang. Serius.
Kalau ini 3 nama besar ya, yang buat gua ya sampai sekarang ya. Kalau nggak ada Om Eri, kalau nggak ada Pak Adia Teror Prajeka, dan nggak ada namanya Kang Opik, gua nggak akan kayak gini. 3 orang itu yang selalu dengan tangan terbuka menjawab semua pertanyaan bodoh gua. Dimana zaman itu adalah zaman yang harsh lah. Ketika lo mau nanya susah, mau sharing susah, mau apa susah gitu. Terus ada orang-orang kayak Irma sama Ovi. Irma tuh pernah datang ke Zero Hour sama Ovi. Cuma Ovi habis itu dia baru pulang dari Shanghai. Dia ceritain pengalaman dia. Silak ya? WLAC ya? Iya. Terus espresso tuh seperti ini. Kayak gitu. Banyak tangan-tangan terbuka. Cuma maksudnya tipikal gue bukan tipikal yang bukan senang sih, tipikal yang bisa bergaul dengan orang banyak. Karena tipikal gue apa ya? Oh, lu kan dulu ini ya. Kalau ada orang yang gak lu suka datang ke Fugo, lu langsung naik ke lantai 2 ya? Enggak anjir. Lu mau dari mana lu buat anjir? Yang sembarangan gitu anjing. Lu kayak gitu bangsat. Sembarangan banget lu. Kan lu yang bilang. Enggak. Lu apa siapa gue? Enggak, gua enggak pernah keluar statement kayak gitu. Enggak. Kalau ada orang yang gak lu suka atau lu gak demen, lu langsung naik ke lantai 2. Lu sembunyi di roastery. Itu kebetulan gua lagi roasting aja. Kalau gak bisa bangga gua John. Anjing. Ri, roasting tuh susah, Ri. Terus apa? Rame, Ri. Nerima tamu apa susahnya ini? Ya pokoknya intinya 3 orang inilah. Gak apa-apa John, gak apa-apa. Ya semua orang juga, kita kan gak harus suka semua orang, gak masalah. Gak semua orang suka lu, gak suka semua orang suka kita. Bener. Berarti lu gak apa-apa kalau gak suka sama orang terus lu sembunyi kan gak masalah John. Ya. Nah tapi kan gue pernah bilang ke lu kan, lu udah juara nih, lu gak boleh sembunyi lagi. Kan gue pernah bilang gitu kan. Ya gue gak sembunyi sih. Dulu. Iya. Kalau sekarang mah udah enggak. Sekarang, lu menyebarin rumor-rumor yang bener. Bukan nyebarin rumor aja, itu kenyataan bangsat. Gak usah sok ide. Rumor. Aing teh. Tapi gua yang lucu itu pas ngeliat ini sih. Momen yang paling lucu itu gua ngeliat lu tuh pas tahun 2019. BBRC. Yang foto lu gua pakai buat di stories gua. Lu bantuin orang, lu sendiri gak masuk final. itu pelajaran tuh. Kalau lu mau compete, ya, kalau lu mau tolongin orang, lu tolongin orang. Kalau lu mau compete, lu compete. Jangan semuanya lu ya, ikutin. Jangan pakai tameng, gue cuma mau have fun dong lah, makanya gue tolongin orang. Karena waktu itu rumornya 2020 nggak bakal ada IBRC kan. Makanya gue bilang 2019. Karena waktu itu mepet ya waktu itu ya? Ya, adalah gue tanding aja lah. Tapi gue udah deal kan, buat 4 orang kan. Ya gue udah deal. Terus, nggak ada IBRC nih. Gatel ntar kalau gue nggak tanding kan. 4 orangnya masuk final ya? 4 orang masuk final. Aduh, itu nyesek banget sih. Gue udah, itu salah juga sih. PD gue udah diubun-ubun sini nih. Apalagi nama pertama tuh Jojo, Jefta, Bagus, sama satu lagi siapa ya? Gue tolongin ya. Itulah, lupa gue siapa satu lagi. Ya gue lupa juga. Ya. Terus, wah nama udah disebutin nih, iya kan? Kan gue coachnya nih, masa gue gak masuk? Kagak masuk. Enggak, soalnya waktu itu John, ini ditutup nih drippernya. Tada, ceplang! Si goblok. Nah itu salahnya ya itu sih, apa namanya, gue terlalu benar-benar mau have fun, jadi gue nggak memperhatikan dari sisi ekstraksi, itu salahnya di ekstraksi dong. Berarti sebenarnya lu tuh melakukan kesalahan Seno? Nggak. Seno pas compete kan banyak bantu orang. Iya. Ujungnya dia nggak optimal kan, sama kan. Iya. Maksud gue kan kalau lu mau compete ya, lu egois aja. Lu fokus ke diri lu aja, jangan berusaha bantu orang lain gitu. Biar orang lain juga pasti ada yang punya tim lah gitu kan. Nah nyambung misalnya pembelajaran, misalnya lu ngomong Seno, gue juga banyak belajar dari Seno. Gimana cara dia bisa tolongin orang sampai tangan dia tuh kayak hand of Midas, siapapun dia pegang masuk final. Itu gimana caranya tuh? Kalau dia memang, dia dunia lain lah John, beda dia. Ya pasti ada formulanya dong. Iya makanya, gue tuh penasaran aja pembelajaran dia gimana sih. Itu salah satu orang yang gue pengen dia juara sih, tapi belum kesampaian sih. Iya makanya, gue tuh pengen Seno, Randy, Christian Lee, Oatmeal, Rocky, ya udahlah ya. Nah Rocky umurnya masih panjang lah, ntar aja orang baik itu. Jadi 4 orang ini lah yang gue pengen, maksudnya saatnya dia juara lah gitu. Iya, benar. Gue katanya mau ikut IBC, kenapa IBC? Belajar. Kalau di Brewers? Bukan karena itu platform yang paling dilihat di dunia? Enggak. Lu sadar nggak sih, lu belajar sensori,
itu udah satu kurikulum. Lu belajar roasting, udah berapa buku. Lu belajar seduh, udah jadi berapa banyak. Barista, ini nih beda planet. Walaupun, kenapa gue pengen barista? Basically, gue pas 2017-2018, gue barista banget kan di Qatar kan. Gue tuh masih dengan dengan bahagianya gue mengingat gimana gue workflow, gimana gue ngurusin orang, gimana apa segala macam. Gue tuh senang banget. Dan ketika lu belajar, Jun kalau mau minum air putih. Iya. Ketika lu belajar ekstraksi, ketika lu belajar steam susu, lu belajar, banyak banget dah. Gue di Brewers, gue udah 2016 nyeduh terus. Kalau gue nggak pindah, gue nggak belajar sesuatu yang baru. Kalau Mandy nggak tanding cup tester, kita nggak belajar sensori. Kalau Firman nggak tanding roasting, implementasi yang kita pelajari di roasting nggak dilakukan. Pengen belajar doang, nggak kelar-kelar. Sekarang lu kira gampang jadi barista? Real barista ya? Itu makanya gue nggak mau kerja di kopi sih. Makanya, apalagi buat orang yang terjun di industri kopi. Kalau misalnya cuma ngomongin, udah berapa lama lu terjun di industri kopi? 20 tahun, 10 tahun. Oh, lu tahu banget dong roasting. Oh enggak, gue bukan roaster. Tapi kan lu terjun di industri kopi. Lu jago banget dong steam susu. Lu tahu dong partikel ini. Oh enggak, kan gue bukan barista. Tapi kan lu belajar kopi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kopi, sampai ekonominya, sampai psikologi orang. Dari hulu ke hilir lah ya. Semuanya, terlalu banyak. Bahkan customer-nya kita harus pelajarin kan. Yo ampun Ri, sampai sekarang ya, gue takut. Gue merasa gue bodoh banget sekarang. Setelah gue di backstage world ya, gue lihat ngobrol sama orang, aduh banyak banget gue nggak tahu. Kayak ilmunya tuh kayak ada punya jarak jauh kan. Iya, walaupun sebenarnya ya kita punya ilmu yang berada mungkin levelnya semereka, tapi di bidang yang berbeda. Cuma gue kayak, aduh gila. Kok mereka detailnya lebih bagus sih. Kok gue bodoh banget ya. Takut gue. Insecure gue. Kok sekarang kan udah enggak kan. Masih Ri. Sekarang itu Fugol itu posisinya sama kayak Angry Bird. Enggak. House of Champion. Enggak bisa samain. Enggak bisa samain. Kalau di Jakarta kita ada common ground, di Bali ada Angry Bird, di Bandung ada Fugol. Fugol tuh. Orang Bandung tuh harus berterima kasih sama outsidernya nih. Fugol tuh HOL. Apa tuh? House of Lucky. Hoki nggak ketulungan. Kenapa gua nggak ada keturunan Cina sih bang? Enggak, harusnya lu harus ada keturunan Dayak justru. Ya Dayak kan tapi dari ibu kan keturunan dari bapak, dari bapak bukan dari ibu. Mungkin dari bapak gua mungkin keturunan gua kayak gini kan gua nggak tahu. Benar. Terus kedepannya Fugol mau dibawa kemana nih John? Kan gua lihat terakhir itu kondisi toko udah kayak bengkel motor. Maaf ya. Bengkel motor daerah perbatasan nih. Maaf ya. Bisnya di mana? Kagak ada meja, orang duduk kagak jelas aja. Enggak sih. Fugol kan tetap balik lagi. Fugol tuh ditempatkan Tuhan di Bandung buat Fugol tuh kebanyakannya future goal ya, cita-cita. Itu ada tugasnya masing-masing dan gue selalu percaya siapapun kita, apapun pekerjaannya, di mana lu ditempatkan, pasti ada tugas sesuatu di situ yang lu dipercayakan buat melakukan itu, either buat orang sekitar lu atau buat keluarga lu atau buat like ramai. Lu udah kayak nabi ya. Nggak serius. Makanya tagline Fugol kan Great Coffee for Great People. Karena gini lah, nggak semua orang menghargai semua pekerjaan orang. Paham. Kalau nggak ada tukang sapu di jalanan, siapa tuh yang bersihin bangkai tikus, bangkai apa segala macam, berapa banyak kecelakaan terjadi. Daun bakal penuh. Yes, kayak gitu. Jadi kayak ya kita cuma merayakan setiap orang apapun pekerjaannya, ya itu Fugol gitu. Kalau lu tanya Fugol bakal kayak gimana, ya tetap jalan dengan apa yang kita lakukan sekarang. Paling ya kita pengen pindah tempat, biar nggak kayak bengkel aja. Malu loh, sebenarnya gue malu loh, apalagi pas gue menang. Kan orang-orang banyak tuh ke tempat lu tuh. Pas menang, pas dapat peringkat 5, tiba-tiba ada orang Jepang dateng, ada orang Taiwan dateng, ada apa. Terus dia lihat, Fugol, begini doang sih ya. Enggak, bukan. Ketika kalau mereka mungkin pikirannya beda, John. Artisan sekali tuh peti. Lah kan kalau waktu gua keluar waktu gua jalan-jalan kan ke Taiwan ke Malaysia, ya berantakan kan lebih enak biasanya kopinya anjing. Wah, artisan nih. Ya semoga ada enak ya. Berantakan. Terakhir nih, John. Berarti udah berapa lama lu di kopi? 2015, berarti 15, 16, 17. Udah 8 tahun lah ya, 8-9 tahun lah ya. Iya, 8-9 tahun. Bahagia nggak dengan memilih industri kopi sebagai hidup lu nih? Ngomong-ngomong kapan nikah? Umur udah berapa nih umur? Lu masa bahas nikah? Enggak, umur lu berapa? Lu lebih tua dari gua kan, 32 kan lu? Iya, berarti Mandy berapa? Gue 91. Mandy tua setahun. Mandy 33 berarti gue 32. Wah, ini Mandy setara siapa? Mandy berapa? 90? 90. Oh, Mandy mirip-mirip Randy. Iya. Harusnya anak lu udah 1 anjing.
Orang lain ada 3 anaknya. Terus gimana? Lu bahagia nggak di kopi? Gue bahagia sih. Gue bukan lebih bahagia sih, gue lebih bersyukur sih. Karena gue nggak tahu dulu orang bakal ngomong ke gue, gimana caranya lu kuliah teknik industri tiba-tiba bisa ke kopi. Gimana caranya bapak lu polisi tiba-tiba lu bisa di kopi. Gue nggak tahu gimana caranya. Tapi ya gue jalani aja semua dengan bersyukur. Udah itu doang. Gue tipikal orang yang cukup, Ri. Cukup dalam artian, misalnya gue mau makan ada duit, cukup, dah gue senang. Kalau misalnya kayak kemarin, kalau semua tuh rencana Tuhan lah. Tuhan yang pegang sejarah. Kalau Fugol tahun lalu posisinya nggak bagus, gimana caranya gue ada duit bisa pergi ke Melbourne? Gimana caranya gue ada duit bisa beli kopi? Semua tuh udah rentetan. Gue nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi kayak Fugol tiba-tiba karena microblog penjualannya naik, terus lu menang. Wih, coba tahun 2019 atau 2020 gue menang. Iman gue goyah nih, Mas. Nggak, serius. Duit dari mana gue? Iya. Yeah. Nggak ada duit. Emang nggak disupport sama ini? Siapa? Sponsor. Sponsor siapa? Sponsor acara. Sponsor acara? Kan gue waktu itu disupport sponsor waktu ke... Oh, tahun lalu Melbourne? Yeah. Ada. Oh, ada. Kirain nggak ada. Ada. Kalau ini disupport nggak? Mini berangkat? Ada. Kemarin kita baru chat sama Mbak Mira. Mbak Mira langsung ngomong sama Mas Gusti, terus udah keluar. Ini sekian. Anjay. Keluar. Jadi jangan takut buat kompetisi ya? Iya. BRI siap melayani. Anjay. BRI mau sponsor nggak BRI? Kipo loh. Ya gue sih kemarin tuh udah cocok logi ya. Gue terakhir juara sponsornya BRI. Ya. Wah kayaknya gue juara lagi di tahun ini. Ya kagak si anjing Hero yang juara bangsa. Tapi gue mau apresiasi Hero sih. Karena dia ngedesain dripper ini udah lama cuy. Iya, ceritanya di balik. Dari zaman di Taiwan kan. Ceritanya terus dia gimana ditolak, dia apa segala macam. Dan gue nggak merasa sebenarnya apa ya, ketika apalagi pas kemarin di regional hasilnya kan kurang baik kan si Hero kan. Itu kan dia juga nggak pakai dripper ini. Iya kan? Benar gitu. Dan gue tuh merasa kayak wah ini perjuangannya gila nih sampai dia bisa menang tuh di balik layar tuh kita nggak tahu tapi yang dia lakuin. Gila loh. Berarti ibarat lu karena lu bersyukur aja di kopi akhirnya jalan tuh dipermulus ya. Terakhir banget. Iya. Kira-kira kan Hero berarti dibebanin sama peringkat lu nih. Kira-kira Hero bakal maju sampai sejauh mana nih? Nggak tahu sih. Gua kan minggu depan gua wawancara Hero nih. Jadi gua mau nanya lu nih, kira-kira Hero bisa maju dengan melihat track record Hero lah. Enggak, gua lihat track record statistik kita kompetitor Indo. Oke. Menurut statistik gua, kita selalu ada kemajuan setiap tahun di cabang yang berbeda dengan kompetitor yang berbeda. Tapi ada satu mitos. Siapa? Ada satu mitos. Apa tuh? Ketika ada beberapa cabang bareng nih, ada cabang yang naik, ada cabang yang turun. Lah, si apa? Nih, Miki. Peringkat tertinggi 4. Pas tahun kapan? 2019. Gue yang kena. Turun gue kan. Pas lu? Yang turun siapa? Itu mah cocok logi yang buat anjir. Yang buat tuh cocok loginya. Takut disebut dan kayak gitu. Enggak lah. Masa gara-gara gue naik terus yang jadi tumbal Yesi kan nggak mungkin. Emang gue pergi pesugihan ke kampung bapak gue di sana, Pak, tolongnya ini ya, nggak mungkin kan? Kan lu orang Dayak anjing. Mana ada urusannya kompetisi, nggak kebal ilmu ya. Gimana Hero? Hero menurut gue dari statistik apa yang kita ada beberapa. Ya dia bisa achieve, harusnya bisa final sih kalau menurut gue. Apalagi dengan nilai yang Reps kasih kemarin sama skor Hero yang jomplang banget, itu tuh mirip gue tahun lalu. Itu tuh standar. Dan kalau Hero bisa menyempurnakan beberapa harusnya dia oke. Dan maksudnya gue ngomong ke Hero juga, gue komit apapun yang butuh dari gue siap tolong gitu. Apalagi kan lu juga berangkat kan? Ya gue juga berangkat, pasti tolongin. Ya tujuan gue cuma satu, gue nggak peduli dia mau peringkat berapapun. Kalau dia juara dunia, ya dia juara dunia. Gue akan kasih yang terbaik. Apapun yang dia bisa dapat paling baik, gue bakal kasih. Udah gitu dong. Kalau gue sih prediksi karena ya gue bilang kita udah satu langkah lebih maju dengan memahami score sheet, apalagi udah debriefing segala, kita udah evaluasi dapat. Rep du Jeku juga. Jadi kan ibarat kayak kita dan Hong Kong udah selangkah lebih maju dalam memahami score sheet dibanding negara-negara lain yang kebanyakan masih pakai 2022 kan di tahun ini kan. Nah, otomatis insya Allah lah harusnya Hero kalau nggak ada shit happen atau fucked up, mulus lah perjalanannya gitu. Paling minimal gue harap Hero peringkat 4 lah. Paling minimal. Harus lebih baik daripada gue. Karena gue punya pembelajaran apa, dia punya pembelajaran apa, kita gabungin, kenapa nggak bisa berjalan? Itu doang. Gue yakin banget sih.
Asal dia nggak maksa compulsory pakai ini. Ya, terserah dia. Terserah pilihan kompetitor. Nggak, kalau kemarin kan dia ngomong, gue terlalu memaksakan sih compulsory pakai dripper yang sama. Tapi menurut gue, kalau dia pakai dripper ini, tuh style sedohnya kayak lu nih, bisa bagus kompulnya. Kayak yang barusan nih, bisa bagus. Yakin gue. Oke, gue turun lagi. Gak lah, gue udah ngomong pensiun. Lu ngomong pensiun udah berapa kali, bro? Enggak. Gua tuh setiap compete tuh selalu ngeliat foto almarhum bokap gitu kan, kayak gue pengen bayar janji gitu. Makanya gue tetap pengen compete tuh gara-gara itu. Tapi gue tahu, lu tahu gak sih gue peserta tertua? Hah? Rocky lah. Enggak, maksudnya peserta tertua dari keikutan pesertaan. Benar. Gue kira si Sheila itu 5 tahun. Enggak, Sheila tuh 2018 gak ikut. Enggak, Sheila kan pertama kali yang Makassar itu. Enggak, pertama 17. 17 dia udah ikut, John. Oh, 17 ikut dia benar. 17. 18 dia nggak ikut, 19, Makassar, 20, 22, 4 tahun. Lah gue 5 anjing. Ya, makanya. Berarti gue paling terbanyak anjing. Makanya. Terus yang paling hoki gue, tahun ketiga tanding, menang. Kurang hoki apa hidup gue coba? Aduh, ini gara-gara scale bangsat ini. Harusnya gue duluan masuk final anjing. Oke John, terima kasih banyak. Thank you. Sudah mau PP Bandung Jakarta demi sini. Semoga Fugo tambah sukses. Semoga hatinya terbuka buat bantu gue. Ya kan gue berharap, John. Siapa tahu kan, tapi kalau sharing boleh kan? Sharing boleh. Kayak kurang sharing apa lo sama gue? Bentar lu nelpon gue, apa bedanya drawdown sama flow rate? Apaan nih orang subuh-subuh nelpon gue anjir? Gue tuh overthinking, gue tuh kalau nggak bisa nyari jawabannya, gue harus nanya gitu. Soalnya gue nanya, lu tau gak, gue kemarin tuh banyak nanya siapa? ChatGPT anjing. Beda drawdown sama flow rate. Oh, bedanya ini. Beda. Tapi kan ini kan dari internet ya. Gue pengen tahu yang dari pelaku langsung gitu. Oke, John. Thank you banget. Sampai ketemu lagi. Thank you Kipo, thank you Fari, thank you Bang. Thank you abang-abang. And this is my time.